Kiranya kasih sukacita dari sejahtera Allah yang melampaui akal sehat kita selalu menyertai, selalu menolong, selalu mengubahkan hal-hal yang tidak pas menjadi hal-hal yang memberkati hidup kita. Hari ini saya ingin menyampaikan tentang Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Nampaknya setelah saya mempelajari dari YouTube, banyak sekali orang yang mengkhotbahkan tentang Pentakosta ini. Apalagi di hari perayaan Pentakosta. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, ketika saya membaca, mempelajari, makanya saya kemudian terlalu banyak orang yang salah mengerti, saudara. Sehingga saya berbeban untuk menjelaskan kepada saudara-saudara, sehingga saya berharap melalui penjelasan yang saya sampaikan, di mana saya menyampaikan dengan hati yang sungguh-sungguh, berharap hal ini dapat menyentuh hatimu dan engkau akan mengubah prinsip hidupmu sehingga kau menjadi orang-orang Kristen, bukan yang bertahan saja, tapi yang berkemenangan. Amin. Halo. Saya berdoa supaya saudara maju lagi, bukan orang Kristen yang setia saja, bukan menjadi orang Kristen yang bertahan menghadapi banyak tantangan-rintangan, tetapi menjadi orang Kristen yang berkemenangan. Nah, oleh sebab itu saya akan membacakan ayat-ayat ini dalam Kisah pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Mari kita akan berdiri semua, tolong diklik semua, dan kemudian kita akan membaca bersama-sama ayat ini. Saya ayat 1, saudara ayat 2, saya ayat 3 dan saudara ayat yang ke-4. Sudah siap? 1, 2, 3. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Coba diulangi, 1, 2, 3. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tumpahan beras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka berdiri. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka berdoa mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengenalnya. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, ini adalah sebuah deskripsi dan perlu dianalisa secara cermat, saudara. Analisa yang cermat itu adalah bukan hanya ini deskripsi atau didaktif, tetapi di sini kita harus melihat juga bahwa kita perlu menelaah, menganalisanya apa yang dilakukan Tuhan dan apa yang dilakukan oleh orang percaya. Karena ada orang dari reformit yang mengatakan bahwa sekarang itu aliran Pentakosta dan karismatik itu sesat. Karena mereka mengerti bahwa yang mudah ditipu adalah bahasanya. Makanya mereka hanya berkata-kata dalam bahasa roh. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ini adalah pemahaman yang menyesatkan. Ini adalah berangkat dari sakit hati, saudara. Sehingga dia menceritakan hal itu secara menyakitkan. Kalau memang Pentakosta umatnya, di mana tiupan angin, di mana lidah-lidah api itu? Coba perhatikan, siapa yang melakukan itu, saudara?
maka mereka itu sekalian penuh. Salah saudara. Nah, saya akan masuk ke ayat 31. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Saya beritahu, ini dulunya 500, sekarang 120. Ngerti maksudnya semua? Jadi bukan 500 gitu loh, saudara. 120 yang kumpul di situ. Apa ayat ini salah? Enggak, saudara. Karena yang berkumpul semua itu orang percaya. Jadi artinya bukan semua orang yang percaya di Israel kumpul di situ. Pemahamannya seperti itu, saudara. Karena jumlahnya dari 500 menjadi 120. Dan yang kedua, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Siapa yang melakukan ini? Orang percaya? Enggak, saudara. Nah, kenapa kita harus melakukan itu? Ini adalah baptisan Roh Kudus yang pertama kali. Makanya Allah membuat semuanya itu istimewa, berbeda dari biasanya. Saudara terima kasih tidak. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka yang masing-masing. Ini yang melakukan adalah Allah Roh Kudus, bukan orang percaya. Sampai ayat yang keempat pun, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Yang melakukan siapa? Yang melakukan adalah Tuhan. Yang memenuhi kita dengan Roh Kudus adalah Tuhan Yesus Kristus. Jadi jangan kemudian salah mengerti. Kalau orang percaya Pentakosta karismatik, katanya yang ditiru, yang dipalsu hanya bahasanya. Enggak, saudara. Dari sini kita mulai melihat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu atau kemudian mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi ini bukan dari pola pikir orang percaya, amin. Tapi adanya ilham Roh dan adanya kesadaran serta keyakinan bahwa dia dipenuhi dengan Roh Kudus, dan mulailah mereka, kalau bisa saya pakai istilah yang lebih kasar, adanya desakan dari dalam rohnya untuk mengatakan bahasa roh. Saya katakan bahasa roh kenapa? Karena bahasa yang dikeluarkan oleh orang-orang Galilea ini bukanlah bahasa yang dipelajari sebelumnya. Ya kan? Walaupun ternyata setelah kita pelajari, kita membacanya, maka di sana dikatakan bahwa bahasa yang mereka katakan itu adalah bahasa lain. Bagi orang Galilea, bagi para rasul, bagi para murid saat itu adalah bahasa roh. Namun ketika ini dilakukan, tahu-tahu bahwa bahasa roh itu yang dikeluarkan oleh orang-orang Galilea, rasul-rasul dan murid-murid itu difahami oleh orang-orang di Yerusalem yang berasal dari 17 daerah. Mereka semuanya memahami, mengerti, sebab bahasa roh yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka itu adalah bahasa mereka. Orang-orang yang di sekitar Yerusalem. Sehingga lebih dahsyatnya lagi, apa yang mereka ucapkan itu adalah perbuatan Allah yang ajaib.
Saudara yang dikasih di dalam Tuhan. Jadi di sini kita perlu memahami, karena ada paham dari seorang pastor bahwa dalam kisah pasal 2 ini bukan bahasa roh, tapi bahasa-bahasa lain. Itu bagi kita yang belajar. Tapi bagi para rasul dan murid-muridnya itu adalah bahasa roh. Saudara, kenapa saya katakan begitu? Karena memang sesuai dengan kenyataannya. Bahasa yang mereka keluarkan itu bukan bahasa yang mereka ngerti. Yang ngomong yang nggak ngerti, saudara. Yang berbicara yang dipenuhi Roh Kudus itu nggak tahu. Dia hanya tahunya bahasa roh. Tetapi ketika seluruh kitab suci sampai diteliti kemudian bahwa bahasa roh yang dikeluarkan oleh murid-murid itu menjadi bahasa-bahasa lain yang dimengerti oleh orang-orang di sekitar Yerusalem yang kumpul saat itu, dan isinya jelas memuji, memuliakan perbuatan Allah yang besar. Jadi saudara yang kekasih di dalam Tuhan, bila kita melihat karya Roh Kudus itu, begitu dahsyatnya Allah memperlengkapi orang percaya. Dan Allah memang memberikan, kalau engkau menerima Roh Kudus itu, maka engkau akan menerima kuasa. Amin. Saya ingin kita membaca dengan teliti, saudara. Oleh sebab itu saya cantumkan beberapa terjemahan. Saya katakan terjemahan bukan tafsiran, karena tafsir itu saudara tahu, terjemahan berarti ada peristiwa yang menjadi pedomannya. Dalam terjemahan lama mengatakan, maka mereka itu sekalian pun penuh dengan Roh Kudus, sehingga mereka itu mulai berkata-kata dengan berbagai bahasa, sebagaimana yang diilhamkan oleh Roh kepadanya akan bertutur. Jadi di sini menekankan apa yang tadi saya jelaskan. Mereka itu berkata-kata bukan karena akalnya. Akal mereka tidak tahu, saudara. Iya kan? Saudara. Mereka tahunya yang berbahasa roh, tidak tahunya itu menjadi bahasa-bahasa orang di sekitar itu. Bahasa Indonesia sehari-hari. Mereka semua dikuasai oleh Roh Kudus atau Allah, dan mulai berbicara dalam bermacam-macam bahasa lain. Mereka berbicara menurut apa yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk diucapkan. Jadi di sini walaupun hanya 120 yang mereka ucapkan, mungkin Rasul Petrus, Rasul Yohanes, Rasul Yakobus dan lain-lain, ini tidak seragam, saudara. Ngerti maksud saya? Satu yang lain itu beda. Mungkin karena 120 yang diketahui itu 17 suku orang yang ada di situ itu memuliakan Allah. Jadi kalau kita sistematis 120 kali dibagi 17 berarti sekitar, saudara-saudara yang kasih, sekitar 7 orang dalam satu bahasa. Sehingga suaranya itu jelas, dan orang yang mendengar dari 17 suku mengerti bahwa mereka itu bahasanya dipakai untuk memuliakan Allah. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, jadi sini kita melihat bahwa pengertian bahasa-bahasa lain itu karena
mereka yang mendengar, yang mengucapkan bahasa roh, ya kan? Yang mendengar itu bahasaku. Kok beda sama yang satu? Makanya disebut bahasa-bahasa lain, saudaraku. Tetapi semuanya itu oleh karena roh yang memberikan dorongan atau ilham atau pengertian, sehingga mereka mengucapkannya. Bukan ngerti bahasanya, ngerti mengucapkannya. Saudaraku yang kekasih, dalam ayat AYP Alkitab yang kedua, maka mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus, mulai berbicara dalam berbagai bahasa seperti yang diberikan Roh Kudus untuk mereka ucapkan. Dalam PSI, Terjemahan Sederhana Indonesia, lalu mereka semua dipenuhi Roh Kudus dan mulai berbicara dalam bahasa-bahasa lain sesuai dengan kemampuan yang diberikan oleh Roh Kudus kepada mereka. Jadi kalau kita lihat di sini, mereka kayaknya dituntun, ya kan? Mungkin istilah yang gampang, kayak dikasih dikte gitu saudara, oleh Roh Kudus untuk mengucapkannya. Dan kemudian dalam terjemahan NILT, dan mereka semua dipenuhi oleh Roh Kudus dan mulai berbicara dalam bahasa lain seperti yang Roh itu terus-menerus memberikan kepada mereka untuk mengucapkannya. Nah, seperti ini saudara. Pemahamannya sepertinya Roh Kudus itu memberikan satu, ucapkan, kedua, ucapkan, ketiga, diucapkan. Paham saudara? Jadi kalau saya membaca memperhatikan ayat-ayat ini, mereka menuduh yang lain-lain itu mereka karena tidak pernah mengalami. Mereka hanya belajar sesuai dengan pola pikir mereka. Berikutnya, mereka semua dikuasai Roh Allah, lalu mulai berbicara dalam bahasa-bahasa lain menurut apa yang diberikan oleh Roh Allah kepada mereka untuk menyatakannya. Berikut saudara, AFP itu Alkitab versi Borneo. Mereka semuanya dipenuhi Roh Kudus, lalu mulai bertutur dalam berbagai bahasa asing seperti yang diberikan oleh Roh itu. Dalam firman Allah yang hidup, Alkitab firman Allah yang hidup, setiap orang yang hadir dipenuhi Roh Kudus dan mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang tidak mereka kenal, sebab Roh Kudus telah mengaruniakan kecakapan itu kepada mereka. Jadi mereka ngomong, mereka tidak tahu. Makanya saya ngomong bahasa roh. Yang dengar tahu bahwa bahasa yang mereka pakai itu ada 17 bahasa yang memuliakan nama Tuhan. Bahasa Jawa, wong kabeh mau padha kapenuhan ing Roh Suci sarta banjur padha wiwit guneman nganggo basa sing beda-beda manut apa sing dikersake dening Sang Roh Suci. Jadi tadi ada pastor yang ngomong, karena dia berpegang dalam 1 Korintus 14 ayat yang kedua, bahasa yang terjadi di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 itu bukan bahasa roh. Loh, saudara-saudara, tidak bisa satu ayat dipegang teguh, satu ayat dikorbankan, tidak dianggap. Menurut kitab suci itu adalah cara menafsirkan yang salah. Itu membatasi kuasa roh, membatasi Tuhan. Nah,
Kalau kita memperhatikan ayat ini, dari ayat ini atau perjanjian baru kita dapat belajar tentang baptisan Roh Kudus dan bagaimana orang-orang percaya itu dipenuhi Roh Kudus. Syarat-syarat apakah yang harus kita penuhi untuk menerima baptisan dan pemenuhan Roh Kudus, dan apakah hasilnya? Dari gambar yang saya sampaikan, tolong diklik, saudara. Loh, itu ada tulisan baptisan Roh Kudus, tinggal dalam Roh Kudus atau penuh dengan Roh Kudus, kemudian hasil. Ada persyaratan, saudara kasih di dalam Tuhan. Terus baru kita akan masuk yang ini tadi. Saya ulangi, biarlah kita menjadi orang Kristen yang seperti Spon, bukan SpongeBob ya, Spon. Setelah dipenuhi Roh Kudus seperti Spon dengan air, ya Spon itu akan basah, yaitu yang dimaksud mudah menyerap setiap kebenaran firman Tuhan. Karena dari firman Tuhan yang kekal ini, itu akan membawa kita menjadi orang benar. Amin. Dari mendengar firman Allah ini, saudara akan mengetahui rencana Tuhan. Kalau Tuhan sudah membukakan rencananya bagi kehidupan kita, artinya Tuhan melibatkan kita untuk melaksanakan rencana itu. Amin. Atau Tuhan mau pakai kita supaya rencana itu terlaksana. Karena ketika kita mengerti, kita memahami, berarti Tuhan siap untuk memakai kita menjadi eksekutor atau melakukan apa yang sudah Tuhan ungkapkan dalam kehidupannya. Saudara ingat tentang Yusuf ketika dipanggil oleh Firaun dan dia datang kepadanya dengan hormat menerjemahkan atau menjelaskan apa yang menjadi mimpi daripada Firaun, bahwa akan ada 7 tahun penyimpangan dan ada 7 tahun kelaparan. Apa yang dikatakan oleh Firaun? Bagaimanakah saya dapat menemukan orang yang sebijaksana dia? Artinya pilihan jatuh kepada Yusuf. Jadi saya sangat percaya ketika saudara-saudara menjadi orang benar, firman Allah dan Roh Allah itu bekerja dalam hidupmu. Ketika engkau terus mengutamakan hubungan ini, saudara akan menjadi orang benar. Setelah saudara menjadi orang benar, Tuhan akan ungkapkan rahasia-rahasianya sehingga saudara tahu akan kebenaran dan rencana Tuhan. Ketika saudara tahu akan rencana Tuhan, mau cari siapa lagi untuk melakukan rencana itu kalau bukan orang yang dikasih tahu? Jadi saudara tidak dikasih di dalam Tuhan. Itulah kronologi orang yang berkemenangan dalam kehidupannya. Dan saudara tahu, orang yang dipenuhi Roh Kudus pasti berbeda dengan orang dunia. Orang dunia seringkali merenungkan, ngelamun, merenungkan nasib yang seringkali tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Mereka tidak bisa mengubah situasi, mereka tidak bisa mengubah segala sesuatu. Tapi saya beritahu, bagi orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, Allah akan berbicara kepadamu. Dan ketika Allah berbicara kepadamu, kamu deklarasikan, alam ini akan mengalami perubahan.
Karena saya lihat orang percaya yang mau berdoa dengan iman itu tidak ada yang mustahil, saudara. Yehezkiel seorang raja yang sudah ditentukan bahwa hari ini akan mati, tetapi dia menghadap kepada Tuhan dan dia berdoa. Saudara punya kekasih 30 kan, dikasih umur panjang 15 tahun lagi. Yang lebih sulit itu adalah dia minta tanda, saudara. Tandanya apa? Tapi itu dikerjakan oleh Tuhan, yaitu bayangan mundur 10 langkah. Jadi kalau dengan alam semesta ini Allah harus narik mundur mataharinya. Saudara itu yang dikasih di dalam Tuhan, doa orang benar, orang beriman itu besar kuasanya. Doa yang kedua itu adalah Musa yang ditopang oleh Harun dan Hur, sehingga Yosua itu berperang dan berkemenangan. Sehingga matahari tidak tenggelam, saudara. Berarti ketika dia berdoa, apa yang mustahil, apa yang sukar sulit bagi orang percaya, itu Allah yang akan mengerjakannya. Sehingga Yosua berkemenangan, dan ini diakui oleh orang-orang zaman sekarang karena keturunan atau saudara dari anaknya Profesor Umomo yang dinas di NASA itu menceritakan ketika mereka mau menerbangkan pesawat ruang angkasa, mereka tidak bisa menemukan secara jelas kenapa kok ada pergeseran waktu. Ketika mereka mempelajari Alkitab, maka mereka menemukan dua kisah ini, dan akhirnya mereka bisa menemukan berapa lama ngitung perjalanan itu. Di YouTube saya, RRC ngirim pesawat ke ruang angkasa dan sampai di planet Mars. Perjalanannya 7 bulan, saudara. Padahal pesawatnya itu dengan kecepatan suara itu lebih cepat pesawatnya, saudara. Tapi dia bisa ngitung. Nah, kok bisa ngitung? Karena dia berkasih, mereka percaya akan kitab suci. Nah, oleh sebab itu saya buka catatan saya ketika saya lihat untuk perkembangan sekarang. Perdana Menteri Israel yang pertama bernama David Ben Gurion pada Oktober 1956 dalam wawancaranya dengan CBS, dia berkata, di Israel untuk menjadi seorang yang realistis, Anda harus percaya pada mujizat. Ini mulai muncul dikarenakan banyak orang Hamas yang stres untuk saat-saat perang ini. Kenapa stres? Jadi di sini, saudara, menurut wawancaranya dengan kelompok Hamas, seorang wartawan namanya Barbara Ottman di Jewish Telegraph edisi 18 Juli mengatakan demikian, bertanya kepada Hamas, kenapa roket-roket itu tidak begitu efektif? Saudara, dengar ini kesaksian yang terakhir. Roket-roket itu tidak begitu efektif untuk menghancurkan Israel.
Jawaban Hamas itu apa sih? Ini loh saudara, kami telah berusaha, tetapi Tuhan mereka mengubah arah roket kami di atas udara. Jadi Hamas itu bukan orang bodoh, udah berkali-kali perang, dan itu roketnya sudah diarahkan pas, dihitung sedemikian rupa, sudah pakai alat-alat tercanggih. Tapi ketika perang kemarin antara Palestina dengan Israel, Hamas itu ngomong, kami itu sudah berusaha supaya roket kami itu efektif untuk menghancurkan sasaran. Tetapi mereka menyadari, mereka tahu persis bahwa roket yang dikirimkan ke sana di udara melenceng. Makanya mereka mengatakan, karena Tuhan mereka yang mengubah arah roket kami. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, itu adalah kuasa Tuhan. Memang yang sangat nyata, yang harus saudara terima dengan keyakinan penuh, orang yang dipenuhi Roh Kudus mampu mengusir setan. Amin. Makanya jangan letih sama setan. Adanya yang berkata, Prajoyo Gusti Yesus lan manut piwulangi, sing satino-tino ngrasake sabdane, nggonewi pranatani netepi kontak kene, kanthi tulus sing ati selawase. Rasanya saudara tahu? Setan ora doyan, dhewe ora duwe, lenor padha lunga amarga pracaya, rezekine teko saben dina bejo tumrap wong dan pracaya. Saudara, makanya saya memberitahu, saya ingin menyampaikan orang Kristen yang berkemenangan. Orang Kristen yang berkemenangan adalah orang yang hidup dalam firman dan roh. Saudara ini lelaki. Dalam perjanjian lama, saudara-saudara, kalau saudara perhatikan, coba diklik lagi. Ini saya ambil dari awal, saudara-saudara. Loh, terusnya jangan mundur. Nah, saudara-saudara ngerti gambar ini? Ini kisah apa? Inilah kisah yang tertulis di dalam kitab Hakim-Hakim, dimulai dari pasal 14. Berbicara tentang seorang hakim Israel yang bernama Simson. Saudara, coba diklik lagi. Di sini keluar ayatnya yang mengatakan, Hakim-Hakim 14 ayat 5. Lalu pergilah Simson beserta ayahnya dan ibunya ke Timna. Ketika mereka sampai ke kebun anggur di Timna, maka seekor singa muda mendatangi Simson dengan mengaum. Saudara, ingat ya, ini singa muda ya, tidak ompong saudara. Ini singa muda, berarti sudah bukan singa yang loyo, saudara, bukan. Singa muda itu singa yang sedang perkasanya, singa yang sedang kuatnya. Dan di sini dikatakan ayat yang ke-6, pada waktu itu berkuasalah Roh Tuhan atas dia, sehingga singa itu dicapitnya seperti orang mencapit anak kambing, tanpa apa-apa di tangannya, tetapi tidak diceritakannya kepada ayahnya atau ibunya apa yang dilakukannya itu, saudara. Jadi kalau kita melihat, kita memperhatikan tentang Simson ini, maka berkuasalah
roh Tuhan, jelas ya, maka berkuasalah roh Tuhan. Dalam perjanjian lama, Simpson itu merobek mulut singa sampai mati. Itu seperti mencabik anak domba. Jadi merobeknya itu begitu mudah, saudara. Nah kalau kita tanpa roh Tuhan tidak mampu, saudara. Ini penting supaya kita tanamkan dalam hati kita. Maka berkuasalah roh Tuhan. Dan saudara pikir lagi, kita melihat lagi bagaimana Simpson itu menangkap 300 pasang serigala. Langsung aja diikat buntutnya, dikasih obor, dan kemudian dilepas. Kalau bukan karena maka berkuasa roh Tuhan atas hidupnya, Simpson tidak mampu. Saya hari ini menjelaskan kalau roh Tuhan itu berkuasa, kalau roh Tuhan itu memenuhi hidupmu, maka yang mustahil itu akan menjadi kebiasaan dalam hidup kita. Ini bukan triplek, saudara. Menurut kisahnya itu adalah pintu gerbang kota. Diangkat oleh Simpson, dibawa naik ke gunung. Kuncinya, maka berkuasalah roh Tuhan atas kehidupannya. Dan yang terakhir, setelah Simpson terbongkar kekuatannya gara-gara seorang pelacur namanya Delila, cantik sehingga imannya kalah dengan pesona PSK, sehingga dicungkil matanya. Tapi pada akhir hayatnya, setelah rambutnya berjumlah semakin panjang, dia berseru kepada Tuhan, ya Tuhan, berikanlah kekuatan sekali saja. Aku untuk istilah Alkitab, dendamnya Simpson terhadap istilah umum, dendamnya Simpson kepada orang-orang bangsa itu. Tapi bila kita mengerti itu untuk menyelesaikan tugas yang Tuhan beri. Nah makanya untuk menghancurkan musuh Israel, dia dorong 2 tiang cagak yang menjadi penopang bangunan ini, sehingga sekitar 3.000 orang ketika itu roboh, matilah mereka semua. Jadi saudara yang terkasih, di dalam perjanjian lama itu jelas ketika roh Tuhan terus turun dalam kehidupannya, maka kuasa yang dari tempat Maha Tinggi itu turun dalam hidupnya. Karena perjanjian lama selesai misinya terpaksa, roh Tuhan balik lagi. Itu perjanjian lama. Makanya yang kedua saya akan membacakan dalam kitab Sakaria pasal 4 ayat 5 sampai ayat 7 yang mengatakan demikian. Maka berbicaralah malaikat yang berbicara dengan aku itu, katanya kepadaku, tidakkah engkau tahu apa arti semuanya ini? Jawabku, tidak Tuanku. Jadi yang tahu malaikat, ini tidak tahu. Saudara, si Zerubabel tidak tahu. Maka berbicaralah ia, ini malaikat, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Siapakah engkau gunung yang besar? Di depan Zerubabel engkau menjadi tanah rata.
Jadi malaikat itu lebih tahu dari Zerubabel. Makanya malaikat itu diutus Tuhan untuk memberitahukan, kalau ada Roh Kudus dalam hidupmu, maka tidak ada persoalan yang tidak bisa teratasi. Semua akan bisa teratasi. Oleh sebab itu, saudara dikasih di dalam Tuhan, ayo jangan menjadi orang Kristen tok, saudara, tapi izinkan Roh Kudus turun atas kehidupan ini. Buka hatimu, terimalah Roh Tuhan. Dan ketika Roh Tuhan memenuhi hidupmu, Roh Tuhan terus kita kobarkan ada dalam hidup kita, sampai Roh Tuhan itu berkuasa, sampai engkau penuh dengan Roh Kudus, sampai engkau dikuasai dengan Roh Kudus. Maka dampaknya sangatlah luar biasa. Yang ketiga, saudara, 1 Samuel 17 ayat 45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembu, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang engkau tantang itu. Saya harus berikan keterangan, kenapa Daud bisa seperti itu? Saudara yang kekasih, dari 1 Samuel 17 ayat 45 ini, sebelumnya pasti Samuel sudah mengurapi Daud menjadi raja. Dan urapan yang dari Samuel itu, yang dilakukan Samuel, itu memenuhi kehidupan Daud. Sehingga kebiasaan Daud adalah setiap hari dia memuji Tuhan, dia menyampaikan kebenaran firman Allah demi kebenaran firman Allah. Makanya mazmurnya itu begitu banyak, karena dia mengalami kehidupan yang mengandalkan akan firman, dan Roh Allah itu ada di dalam kehidupannya. Sehingga ketika ada panggilan, yaitu berupa tantangan perang terhadap Goliat, Daud begitu semangat. Kalau kamu mendatangi dengan pedang, tombak dan lembu, aku datangi engkau dengan nama Allah. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ini bukan hanya sekedar istilah, sehingga hanya adu mulut atau adu perkataan, mungkin adu bahasa yang manis. Enggak, ini adalah adu perang, mempertaruhkan nyawa, mati dan hidup. Dan apa yang terjadi? Puji Tuhan, Daud mampu mengalahkan Goliat. Mungkin ketika dipikir, wah persenjataannya dia begitu besar, persenjataannya begitu dahsyat dan mutakhir. Saudara-saudara, yang menentukan kemenangan itu bukan senjata. Amin. Bukan juga yang menentukan kemenangan itu adalah keahlian. Yang menentukan menang itu adalah Tuhan. Saudara, makanya jangan heran kalau kita lihat, kita memperhatikan, sering kali kita banyak orang dunia bertaruh menang, tapi ketika mereka melihat kenyataan dan tidak dijagokan menang, mereka kecewa karena mereka kalah. Saudara, tapi dari sini saya ingin menyampaikan betapa dahsyatnya Roh Tuhan itu ada di dalam kehidupan orang percaya. Nah, oleh sebab itu, saudara yang terkasih, saya ingin menyampaikan hal ini sebagai pengantar. Ketika kita masuk dalam perjanjian baru, kita tidak akan ragu, karena hasilnya itu luar biasa. Amin. Saudara, dampaknya itu luar biasa. Kalau engkau mengusahakan diri, kalau engkau membuka hati, tidak ragu, tidak khawatir, terima Roh Tuhan, itu adalah hal yang sangat menguntungkan dalam kehidupan perjalanan hidup rohani kita.
Saya melanjutkan, ini perjanjian baru, saudara. Lukas 4 ayat 1 sampai 13. Yesus menang atas setan. Lu ya Yesus, enggak saudara. Yesus itu menjadi manusia sama seperti kita. Namun ketika dia dicobai, yang perlu digarisbawahi pertama adalah siapa yang nuntut kepada Guru. Coba baca Lukas pasal 4 ayat 1. Maka saya menemukan di sana mengatakan demikian, saudara. Lukas pasal 4 ayat yang pertama. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Jelas atau belum? Ya, kunci kemenangan Yesus itu juga sama diberikan kepada kita. Biarlah kita dipenuhi dengan Roh Kudus, dipimpin, dikuasai oleh Roh Kudus. Kita belajar hidup oleh Roh. Maka apa yang tersembunyi akan dibukakan. Itu Roma pasal 8. Dan ketika kita tahu kita melakukannya, maka kita dipenuhi dengan Roh Kudus terus. Itu bukan tiru-tiru. Karena orang yang berbahasa roh, yang pertama harus ada dorongan di dalam. Kalau dia tidak ada dorongan, jangan ngomong. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, saya yakin Roh Kudus itu pribadi yang terus menyertai kita untuk selama-lamanya, supaya selama-lamanya engkau kuat, selama-lamanya engkau bukan hanya bertahan, tetapi selama-lamanya engkau kuat, perkasa, dan hidup dalam kemenangan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, ayat berikutnya Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 8 sampai 12. Ini adalah Petrus. Petrus yang setelah menyembuhkan seorang di pintu bait Allah, yang berkata, emas perak tidak padaku, tidak ada padaku, tetapi apa yang ada padaku aku akan berikan kepadamu. Dalam nama Yesus, bangkit dan berjalanlah. Dan orang itu bangkit dan berjalan. Kemudian dilarang oleh pemimpin-pemimpin agama di tempat itu, nggak boleh memberitakan nama Yesus. Nah, di sini kalau saya lihat muncullah keberanian yang sejati dari Petrus. Dia mengatakan, menurut kamu lebih baik taat kepada Tuhan atau taat kepada manusia? Ini bukan hanya sekedar omongan, saudara. Karena risikonya itu besar. Saudara yang dikasih di dalam kita. Dan kemudian Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka penuh dengan Roh Kudus. Lalu, jadi ini diringkas, saudara. Berkata-kata dalam bahasa rohnya tidak dituliskan. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Jadi mengalami perubahan yang sangat radikal. Petrus yang dulu hanya dituduh sama seorang perempuan, anak-anak lagi, kamu kan juga muridnya Yesus. Dengan ketakutan dia sumpah serapah, dia tidak mengenal Yesus.
Tetapi setelah Roh Kudus turun atasnya, perubahannya sangat drastis dan dramatis. Saudara ingin kasih di dalam Tuhan, mereka berani sekali untuk menghadapi risiko, dan mereka memberitakan firman Allah dengan keberanian yang penuh. Ini sudah dilarang, saudara. Ya kan? Sudah kan? Karena 12 ayat 8 ayat sampai 12 lagi sudah dilarang. Tetapi Petrus begitu berani. Apa tidak takut mati? Tidak, saudara. Karena dia tahu mati dan hidup di tangan Tuhan. Walaupun diancam, dia tidak bisa menentukan kematian. Ini tidak hanya dialami oleh Petrus, saudara. Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 55. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Jadi kalau kita lihat di sini, Stefanus ini adalah salah satu murid yang ikut di loteng Yerusalem. Ketika dia dipenuhi dengan Roh Kudus, dia memperintahkan firman Allah dengan berani dan penuh kuasa. Banyak orang yang tidak suka. Akhirnya dia mati di rajam batu. Tapi sebelum dia mati, dia menatap ke langit. Secara manusia kita akan takut. Di rajam batu sakit kan? Ya secara manusia pasti sakit. Ya kan? Tapi ketahuilah, Stefanus ini menatap langit dan dia berdoa, Tuhan ampunilah mereka yang tidak tahu apa yang mereka berbuat. Saya yakin kalau bukan karena Roh Tuhan tak mungkin Stefanus seperti itu. Saya berkeyakinan Stefanus tidak merasakan sakit ketika dirajam batu. Karena pengalamannya dengan Roh Kudus, karena bersama dengan penglihatan yang dia lihat, di mana Yesus itu berdiri di sebelah kanan Allah, itu mengubahkan kondisi tubuhnya. Apa ibu saudara yang kasih di dalam Tuhan? Kisah Para Rasul 11 ayat 24. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan roh dan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Jadi mungkin kita selagi jadi orang percaya, sering kali pikiran ini ganggu. Kalau aku ngomong gini, kira-kira gimana ya? Ya Pak ya, saudara. Nanti kalau saya nafas, kalau saya ngomong gini nggak dikalah nanti. Itu apakah hanya di pikiran saya aja atau ada di pikiran saudara juga? Iya kan? Saudara yang kasih. Makanya Allah anjurkan kita hidup oleh roh, bukan hidup oleh akal. Akal kita itu sudah keracunan dosa, saudara. Makanya akal kita itu dikasih tahu oleh Tuhan. Kalaupun pernah berkata, hai jiwaku, mengapa engkau gundah gulana? Akal kita dalam perjanjian baru mengatakan taruhlah pikiran Kristus dan perasaan Kristus dalam hidupmu bersama. Jadi saudara yang dikasih di dalam Tuhan, siapa sih yang bisa memastikan masa depan kita? Gak ada, saudara. Bahkan yang katanya ahli goresan tangan, nasibku ke depan akan seperti ini. Ketika kita bertemu dengan Tuhan, semuanya itu sirna, diubahkan oleh Tuhan menjadi orang-orang yang positif. Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, oleh sebab itulah bila kita mempelajari kitab suci,
di mana Allah inginkan kita hidup oleh roh, di mana kita diwajibkan, Allah berkehendak setiap orang percaya hendaklah kamu senantiasa penuh dengan Roh Kudus. Amin. Itu Efesus 5 ayat 18. Hidup oleh roh itu dalam Roma banyak sekali. Hiduplah oleh roh. Maksudnya hidupmu itu didasarkan atas Roh Kudus. Kisah 13 ayat 3 sampai 9 sampai 11. Tetapi Saulus, juga disebut Paulus, yang penuh dengan Roh Kudus menatap dia dan berkata, "Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Sekarang lihatlah, tangan Tuhan datang menimpa engkau dan engkau menjadi buta. Beberapa hari lamanya engkau tidak dapat melihat matahari." Dan seketika itu juga orang itu merasa diliputi kabut dan gelap, dan sambil meraba-raba ia harus mencari orang untuk menuntun dia. Ini baru bertobat ya, saudara. Stefanus tadi kisah berapa? Kisah 7 ayat 55 ya. Ini kisah 13. Pertobatan Saulus itu kisah para rasul pasal 8. Jadi kalau kita lihat, Allah bisa mengadakan percepatan. Baru bertobat, Tuhan lengkapi dengan kuasa. Ya kan? Ini orang ini licik sekali, sering kali menyesatkan jalan Tuhan. Diberitakan begini ditambah, kalau pengen selamat meyakinkan lakukan hukum Tuhan. Jadi orang ini licik sekali. Makanya Paulus kemudian lihat orang ini, dia berkata, "Hai anak iblis." Yang pertama, itu tidak gampang untuk mengidentifikasi setiap orang. Ya Pak ya, ini jelek atau tidak sulit. Tapi bagi Paulus yang penuh dengan Roh Kudus, itu sangat gamblang, sangat jelas sekali bagi Paulus. Kok bisa? Karena karunia Roh Kudus salah satunya adalah membedakan segala roh. Jadi bagi Paulus ketika lihat orang ini, jelas orang ini adalah alatnya iblis. Makanya langsung disikat sama Paulus. Dan kemudian mereka akhirnya ini sadar, saudara ini kasih kita. Jadi bila saudara dipenuhi dengan Roh Kudus, itu hal yang terbaik. Bangunlah hidupmu. Paulus berkata dalam 1 Korintus 14, "Aku bersyukur kepada Tuhan karena aku berdoa dalam bahasa roh lebih dari kamu semua." Coba mungkin kita baca 1 Korintus 14 ayat yang ke-18. Sebab 14 ayat 18 yang mengatakan, "Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua." Jadi melalui ayat ini Rasul Paulus mendorong kita supaya kita dapat belajar, tanda kutip, bukan dari orang lain, tapi dari roh yang ada di dalam hidupku, untuk berkata-kata dalam bahasa roh sampai aku penuh dengan Roh Kudus, dikuasai
Makanya Paulus berkata, ketika aku berdoa dalam bahasa roh, kemudian dalam bahasa akal. Apa sih maksudnya? Supaya rohnya itu menuntun akalnya. Aku bernyanyi dalam roh, aku juga bernyanyi dalam akal. Apa sih maksudnya? Supaya roh Tuhan itu berkuasa atas kehidupannya. Nah, ketika ini terbangun, karena dalam berbahasa roh itu membangun imannya sendiri. Saudara, ayat ini nampaknya tunggal, saudara. Supaya kita membangun iman kita di mana? Kita berdoa, ya, saudara. Tapi yang sangat jelas ini, itu adalah membangun iman, berdoa dalam bahasa roh. Iman datang dari mendengar, itu datangnya. Tapi untuk meningkatkan, menumbuhkannya, itu karena kuasa Roh Kudus. Nah, oleh sebab itu, sebelum saya selesai hari ini, besok saya akan sampaikan tentang penghalang-penghalang kita untuk menerima Roh Kudus. Dan saya beritahu dalam 1 Korintus 14 ini juga, saudara, kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia. Siapa berkata-kata dalam bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Jangan takut berkata-kata dalam bahasa roh. Aneh. Orang lain tidak tahu, ya memang begitu. Orang lain pengen tahu, silahkan. Tapi kalau orang lain mengatakan kamu sesat, dari mana? Karena bahasa roh tidak ada yang seragam, saudara. Mungkin mirip ada, tapi harus sama tidak ada, saudara. Karena yang tahu hanya Allah. Kalau kamu dengar dan kemudian kamu siap, itu salahmu sendiri. Tidak ada seorang hamba Tuhan pun yang mengatakan ini bahasa roh, ini bahasa dari iblis. Loh, saudaraku yang berkasih di dalam Tuhan, tidak ada. Kalau berangkatnya dari kita yang hati tulus, dengar, hati yang diilhami oleh roh, tidak ada bahasa yang dari situ. Nah, oleh sebab itu kita tidak perlu ragu, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu was-was. Jangan takut dikatakan bahasa setan, karena kita tahu bahwa apa yang kita kerjakan itu benar dari hati dan dari keyakinan atas kebenaran dan Allah. Sebab saya kasih tahu, kalau kamu ingin hidup di dalam kebenaran, kamu ingin hidup dengan damai sejahtera, kamu ingin hidup dengan sukacita, tidak bisa dipisahkan dari kepenuhan Roh Kudus. Nah, oleh sebab itu, bangun hidupmu supaya bukan akal yang menguasai, tapi roh yang berkuasa atas kehidupan kita. Karena ketika kita dikuasai oleh Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus, kita berkata-kata dalam bahasa yang hanya Tuhan tahu, imanmu akan bertumbuh terus dan engkau akan menjadi orang Kristen yang perkasa. Bukan oleh kuat, bukan oleh gagah, tetapi oleh Roh Tuhan. Semuanya itu akan dikalahkan menjadi pemenang kehidupan. Tuhan memberkati. Mari kita masuk di dalam doa. Kita akan nyanyikan satu lagu, Rohmu yang hidup.